Shalom, apa kabar? Kita berjumpa kembali di dalam pelajaran Kitab Suci. Hari ini kita akan membahas tentang pengantar Kitab Suci Perjanjian Lama. Saya bagi menjadi 2 sesi. Pastikan untuk mengikuti video pengajaran yang kedua sebagai lanjutan dari sesi pertama ini. Membahas tentang Perjanjian Lama tentu ada banyak sekali dimensi atau aspek yang harus dibahas. Namun kita batasi saja pembahasan kita pada dimensi sejarahnya. Kitab suci pertama-tama itu adalah buku iman. Kalaupun ada dimensi sejarah di dalam Perjanjian Lama, itu bukanlah suatu laporan sejarah apa adanya atau reportase kejadian. Namun, kitab suci Perjanjian Lama itu lebih berupa suatu refleksi iman akan pewahyuan Allah. Allah yang mewahyukan dirinya dalam bahasa manusia. Dan kemudian pengalaman ini direfleksikan secara mendalam oleh bangsa pilihan berdasarkan inspirasi Roh Kudus. Pengalaman iman tersebut selalu didasarkan pada konteks, yaitu konteks zaman, namun sekaligus melampaui ruang dan waktu. Misalnya, tentang Paskah. Peristiwa Paskah yang orisinal, yaitu ketika umat Israel dibebaskan dari penjajahan di Mesir, berdasarkan campur tangan Allah sendiri yang menuntun mereka keluar dari Mesir melalui perantaraan Nabi Musa. Namun Paskah pada zaman itu sekaligus memiliki konsekuensi teologis berikutnya. Setiap kali Paskah dirayakan oleh umat pilihan, mereka merayakan penyelenggaraan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Allah yang membebaskan mereka dari maut. Allah yang membebaskan mereka dari penderitaan. Kalau kita melihat setiap kejadian dan kemudian yang direfleksikan secara mendalam oleh para penulis dalam kitab suci, kita akan bisa melihat atau mengajukan beberapa pertanyaan yang melampaui zaman. Misalnya, kisah tentang Kain dan Habel. Kain dan Habel menceritakan suatu kejadian di mana seorang saudara kandung mengalami iri hati lalu membunuh saudaranya sendiri. Dari cerita tersebut, kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang juga kita tanyakan hingga saat ini dan sepanjang zaman. Mengapa muncul iri hati? Mengapa muncul pembunuhan? Mengapa pembunuhan itu suatu hal yang jahat di mata Tuhan? Mengapa orang sampai melakukan pembunuhan, bahkan membunuh saudaranya sendiri? Dengan membaca kisah Kain dan Habel, kita dapat menemukan jawaban-jawaban penting seputar pembunuhan. Kitab suci Perjanjian Lama itu berbicara secara khusus tentang umat pilihan yang diikat atau lebih tepat sebenarnya dilindungi dengan perjanjian. Ada unsur perjanjian yang sangat kental di dalam Perjanjian Lama. Sudah sejak awal manusia itu diberi kuasa, namun bukan tanpa catatan, bukan tanpa aturan. Misalnya, manusia itu diberi kuasa untuk mengatur dan mengurus Taman Firdaus. Tapi Allah memberikan catatan, ada satu buah yang tidak boleh kamu makan. Perlu diingat di sini, ini adalah suatu cerita tentang kejatuhan manusia yang diawali dengan perjanjian. Cerita ini juga adalah suatu refleksi iman, bagaimana sesuatu yang baik itu tidak bisa tanpa aturan. Saya beri contoh, jalan yang beraspal dan lebar itu tentu bagus sebagai sarana untuk perpindahan atau transportasi. Namun coba bayangkan, ada jalan yang bagus, licin, lebar, dipergunakan secara bersama-sama, tapi tanpa ada aturan, tanpa ada rambu, orang sesukanya saja jalan di situ. Apa yang baik itu bisa menjadi sumber malapetaka yang besar. Dalam Perjanjian Lama, dalam kisah kejatuhan manusia, Allah memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada manusia pada awalnya. Manusia itu bukan robot. Manusia itu diberi akal budi dan yang mengalir dari situ secara logis adalah kehendak bebas. Kehendak bebas itu adalah sarana yang sangat baik. Kalau tanpa itu manusia berhenti menjadi manusia. Manusia kehilangan jati dirinya. Namun sesuatu yang baik tentu saja perlu diberi rambu-rambu, perlu diberi aturan supaya itu bisa berjalan baik bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Allah memberikan pesan, janganlah kau makan buah ini. Buah apa? Buah pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Ini sebenarnya suatu simbol pilihan bagi manusia untuk mengikuti kehendak Tuhan atau lebih suka mengikuti maunya mereka sendiri. Dan kita tahu kejadian yang selanjutnya bahwa manusia lebih suka memilih maunya sendiri.
Kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada manusia disalahgunakan. Begitu mereka memilih apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, mereka pun harus mengalami konsekuensinya, yaitu maut dan penderitaan. Dalam kitab suci kita, ada pola yang selalu terulang-ulang. Allah dari awal memberikan apa yang baik, namun kemudian manusia mengacaukannya karena manusia lebih memilih untuk tidak mengikuti maunya Tuhan, tidak mendengarkan Tuhan. Akhirnya terjadilah krisis. Dan krisis itu melahirkan chaos, ketidakteraturan lagi. Namun Allah tidak berhenti mengasihi manusia. Ia mengintervensi, memberikan kesempatan yang baru kepada manusia. Ia memberikan solusi atas krisis tersebut, bahkan untuk itu dia memberikan yang lebih baik. Suatu keteraturan baru yang lebih baik. Namun itu berulang lagi, manusia mengacaukannya, terjadi krisis lagi, lalu Allah intervensi, dan memberikan solusi yang selalu lebih baik. Kita akan melihat pola yang terulang-ulang tersebut di dalam sejarah Israel yang dikisahkan di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Sekali lagi, kalian harus membaca kitab suci itu sebagai buku iman, buku refleksi iman, buku pewahyuan Allah yang kemudian direnungkan oleh umat pilihannya. Meskipun kita selalu boleh membaca kitab suci dengan pendekatan melihat itu, melihat tokoh-tokoh di dalamnya, melihat peristiwa-peristiwa di dalamnya, sebagai suatu kejadian sejarah. Bahkan kita boleh mengandaikan sesuatu itu benar-benar terjadi secara historis sejauh itu tidak bisa dibuktikan sebaliknya. Sejarah Israel Perjanjian Lama itu bisa dibagi menjadi beberapa periode. Ini bukan pembagian yang mutlak. Ada 10 periode besar, mulai dari Adam sampai periode dinasti Hasmonea. Untuk sesi pertama ini, saya akan membatasi pembahasan dari periode Adam hingga periode Musa. Dalam setiap periode, sekali lagi, tampak jelas ada skema dialektis tadi, yaitu ada chaos, lalu kemudian Allah melakukan intervensi, dan kemudian muncul solusi. Misalnya dalam Kejadian bab 1, ada yang disebut chaos primordial, artinya waktu itu belum ada apa-apa, hanya ada ketidakteraturan. Lalu kemudian Allah melakukan intervensi dengan bersabda. Dan solusinya kosmos, keteraturan. Semua baik adanya. Secara khusus manusia dikatakan di situ tercipta amat baik. Dalam pengantar kitab suci yang lalu, saya sudah mengatakan bahwa ada 2 versi penciptaan. Dua-duanya benar karena merupakan refleksi iman dari yang menulisnya. Dalam penciptaan versi kedua, dalam Kejadian bab 2, ada juga chaos, intervensi, dan solusi. Ada tanah yang tak terurus. Lalu kemudian Allah mengintervensi ketakterurusan atau kekacauan tersebut dengan menciptakan manusia, dan solusinya manusia menjadi pengurus taman, tentu saja tadi dengan perjanjian. Sesuatu yang baik itu tidak bisa tanpa syarat, tidak bisa tanpa kondisi untuk memastikan itu tetap baik. Dari kitab Kejadian bab 2 dan bab 3, kita sudah bisa melihat juga skema dialektis universal, mulai dari Adam sampai Yesus. Alam semesta itu tercipta dengan baik, dan manusia diciptakan dengan amat baik. Manusia tinggal di Firdaus menjadi pengurusnya. Tapi kemudian manusia melanggar kontrak itu, jatuh ke dalam dosa. Muncullah krisis di sini, yaitu maut dan penderitaan. Allah melakukan intervensi. Ternyata apa yang dilakukan Allah, diputuskan Allah, itu sebenarnya bukan hukuman, tetapi suatu kesempatan untuk sampai pada solusi yang absolut, yaitu keselamatan lewat Adam baru, yaitu Yesus Kristus. Dengan memberikan Yesus putranya yang tunggal, supaya manusia percaya kepadanya, akhirnya manusia itu mengalami kebangkitan bersama Kristus, keselamatan dan kehidupan abadi. Jika sebelumnya itu manusia itu tinggalnya di Firdaus, dengan solusi kebangkitan, manusia sekarang mempunyai kemungkinan untuk tinggal di Firdaus baru yang jauh lebih baik, jauh lebih luhur, jauh lebih sempurna, yaitu di surga bersama dengan Tuhan. Kita lihat di sini adanya suatu solusi yang lebih baik, yang paling baik. Kejatuhan Adam dengan demikian ternyata itu bukanlah sesuatu yang kemudian harus dilihat sebagai tragedi terakhir. Yang penting itu adalah endingnya. Kita mendapatkan ending yang happy, yaitu kebangkitan bersama Tuhan. Adam tetap salah, Adam tetap berdosa. Dosa itu tetap jahat. Namun karena kebelas kasihan Tuhan, akhirnya dosa itu dijadikan kesempatan bagi dia untuk menarik keluar manusia dari posisinya yang sebelumnya dan meletakkan dia ke posisi yang lebih baik. Makanya di dalam Mada Paskah atau Exultet yang kita nyanyikan setiap tahun pada malam Paskah,
ada istilah yang sangat terkenal yaitu Felix culpa. Felix itu sukacita, kebahagiaan, culpa itu dosa atau kesalahan. Kesalahan Adam justru menjadi awal dari harapan akan sukacita abadi, kebahagiaan abadi di surga. Berdasarkan skema dialektis universal dari Adam ke Yesus, kita bisa merumuskan secara sederhana sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dei Verbum artikel 15, bahwa peran perjanjian lama adalah mempersiapkan, mewartakan secara profetis, dan memberi arti dengan berbagai cara kedatangan Kristus penebus alam semesta dan kerajaan mesianis. Perjanjian lama itu mempersiapkan perjanjian baru. Dengan kata-kata ini dapat kita simpulkan beberapa hal. Pertama, perjanjian lama itu penting sekali. Tidak mungkin orang sampai pada Yesus tanpa melalui persiapan. Allah mempersiapkan umat pilihannya. Allah mempersiapkan tokoh-tokoh perjanjian lama yang akan menghantar pada pemenuhannya di dalam Kristus. Nanti akan kita lihat lebih jelas peran perjanjian lama ini. Kita masuk ke periode Nuh. Dalam Kejadian bab 6 ayat 1 dikatakan ada suatu kekacauan moralitas. Manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Allah melakukan intervensi untuk memurnikan seluruh umat manusia dengan mengirimkan air bah. Hanya Nuh, istri, dan anak-anaknya yang kemudian diselamatkan. Dengan adanya air bah dan setelah tahap itu dilewati, manusia mendapatkan tatanan dunia yang baru. Dan tatanan dunia yang baru ini dilindungi dengan perjanjian. Allah menyesal melakukan itu, dikatakan oleh kitab suci. Simbol perjanjian di sini adalah pelangi. Kita menginjak periode berikutnya yaitu periode para bapa bangsa sekitar 1900 sampai 1300 sebelum Masehi. Dalam kitab suci cakupannya itu adalah Kejadian bab 12 sampai bab 50. Di dalam periode para bapa bangsa ini kita akan mengenal tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Periode Abraham dalam cakupan Kejadian bab 12 sampai bab 25. Di dalam periode ini terjadi juga dialektika tersebut. Ada krisis, ada intervensi, dan ada solusi. Ada beberapa contoh krisis dalam periode Abraham. Misalnya, kemandulan Sarah, kelaparan dan perjalanan ke Mesir, perselisihan antara kelompok Abram dan Lot, konflik dengan bangsa-bangsa sekitar. Ada juga kisah tentang Abraham, Sarah, dan Firaun. Ketika Firaun mau memperistri Sarah yang dikiranya itu adalah adik dari Abraham, padahal Sarah itu sudah resmi menjadi istri Abraham. Dalam kisah Abraham kita mengenal juga konflik Sarah versus Hagar, kisah Ishak yang diminta Tuhan untuk dikorbankan. Ini suatu krisis yang luar biasa pada waktu itu. Karena Ishak itu adalah putra yang dijanjikan, tapi kemudian mengapa Tuhan meminta dia dikorbankan? Nah, solusi dari krisis-krisis yang ada di atas itu misalnya kelahiran Ishak, perdamaian internal dan dengan bangsa-bangsa lain, Tuhan memberikan kurban pengganti Ishak, dan di dalam semuanya kita melihat campur tangan atau intervensi dari Allah. Demikian juga dalam periode Ishak yang dicakup oleh Kejadian bab 24 sampai bab 27, ada beberapa krisis, misalnya kemandulan Rebeka, pengucilan dari tanah leluhur oleh Abimelek, dan solusinya campur tangan Tuhan di situ. Ada kelahiran Yakub dan Esau, dan pembebasan Rebeka, serta perdamaian antara Ishak dan Abimelek. Demikian juga dalam periode Yakub yang kemudian dikenal dengan nama Israel. Dalam Kejadian bab 28 sampai 36, kita menemukan beberapa krisis yang cukup penting dan mempengaruhi sejarah Israel selanjutnya. Persaingan antara Esau dan Yakub, pelarian dan pengucilan Yakub ke arah timur, daerah Mesopotamia, serta pertentangan antara Yakub dan Laban, dan kemandulan Rahel. Solusinya, Yakub menerima hak anak sulung, kembalikan Yakub ke tanah terjanji, perdamaian antara Yakub dan Laban, dan kelahiran Yusuf dan Benyamin. Dalam kisah tentang Yakub ini, kita juga menemukan adanya suatu upaya tipu muslihat yang dilakukan Yakub atas petunjuk ibunya untuk menipu Ishak, sehingga hak anak sulung yang harusnya dimiliki oleh Esau kemudian direbut oleh Yakub. Nah, Yakub inilah yang menjadi cikal bakal dari 12 suku Israel. Dari sini kita bisa menemukan bahwa keterpilihan Israel itu ternyata diperoleh lewat tipu muslihat. Ini suatu hal yang ironis, namun sekaligus punya maksud teologis yang mendalam. Dalam periode Yusuf kita menemukan anomali.
Jika sebelumnya krisis itu merupakan suatu hal yang harus diselesaikan, harus jadi solusinya, namun ternyata krisis Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir merupakan suatu intervensi dari Allah juga, suatu berkat terselubung. Meskipun Yusuf harus menderita di awal, namun itu ternyata dia dipersiapkan untuk menolong Israel keluar dari krisis di kemudian hari, yaitu krisis kelaparan. Yang terjadi di sini rupanya adalah intervensi Allah, baru krisis, kemudian solusi. Penderitaan Yusuf dapat dilihat sebagai bagian dari intervensi Allah supaya di kemudian hari seluruh Israel diselamatkan dari kelaparan. Ada beberapa simpulan yang dapat kita berikan untuk periode para bapa bangsa ini. Pertama, kita menemukan adanya suatu keterpilihan. Ternyata tidak semua bangsa itu punya nilai yang sama di mata Tuhan. Simpulan kedua, para bapa bangsa, para partner Allah dalam perjanjian ternyata tidak lepas juga dari kelemahan. Tidak ada di antara para bapa bangsa yang sempurna. Bahkan Abraham, bapa orang beriman, ternyata juga punya kelemahan. Di antaranya karena dia itu pengecut. Dia berbohong kepada Firaun tentang istrinya Sarai atau Sarah. Kesimpulan yang ketiga, Yusuf yang digambarkan sebagai dia yang selalu disertai Tuhan ternyata harus banyak mengalami pencobaan dan penderitaan. Orang yang ikut Tuhan ternyata tidak selalu bernasib dalam tanda kutip baik. Mereka diuji juga lewat ajang penghinaan. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, penderitaan orang benar ini merupakan salah satu tema yang berulang-ulang dikedepankan juga. Misalnya kita lihat dalam Sirah bab 2 ayat 2-9, Mazmur 116 ayat 15, Amsal bab 13 ayat 24, dan juga kemudian Ibrani menyinggungnya kembali dalam Ibrani bab 12 ayat 6. Setelah para bapa bangsa, kita kenal tokoh yang berikutnya yang sangat terkenal, yang sangat besar, yaitu Musa. Periode Musa itu sekitar tahun 1300 sampai 1250 sebelum Masehi. Dalam periode Musa kita temukan adanya loncatan teologis. Yang sebelumnya itu masih berupa cerita rakyat, refleksi iman yang kemudian diturunkan turun-temurun. Nah, sekarang mulai ada sistematisasi Yudaisme sebagai suatu agama. Taurat dan tradisi liturgis juga mulai menemukan bentuk finalnya. Ada perayaan-perayaan liturgis dengan hari-hari raya orang Yahudi. Periode ini dapat dibagi menjadi 3 tahap penting, yaitu pertama, Paskah, lalu kedua, pemberian hukum di Sinai, dan terakhir itu adalah pembaharuan perjanjian menjelang Israel masuk ke tanah terjanji. Kita lihat masing-masing tahapan tersebut. Paskah. Paskah itu diwali oleh krisis. Israel diperbudak di Mesir. Bahkan anak-anak laki-laki itu dibunuh. Sehingga ada bahaya Israel itu akan punah. Karena tidak ada lagi laki-lakinya. Melalui Musa yang kisah hidupnya juga sangat luar biasa. Dia diangkat menjadi anak Moses. Musa, nama Musa itu sebenarnya adalah nama Mesir. Itu bukan nama asli Yahudi. Moses, Ramses itu adalah nama Mesir. Ketika Moses atau Musa menjadi buron, Allah menampakkan dirinya kepadanya dan memperkenalkan dirinya sebagai Ehye, Aser Ehye dalam Keluaran bab 3 ayat 14. Ini adalah suatu teofani yang sangat penting karena Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Ehye, Aser Ehye, yang kemudian dikembangkan menjadi nama Yahweh dalam tradisi keagamaan Yudaisme. Dengan adanya intervensi melalui teofani ini, akhirnya Paskah dan Eksodus sebagai solusi diberikan. Paskah itu berasal dari kata Pesah atau lewat. Ini mengacu kepada kejadian malaikat Tuhan itu melewati rumah orang Israel, di mana di pintunya itu dioleskan darah anak domba. Malaikat maut itu lewat sehingga yang di dalam rumah itu selamat. Paskah itu menjadi suatu simbol perayaan keterpilihan rumah-rumah orang Yahudi atau orang Israel sehingga dibebaskan dari malaikat maut yang datang. Malaikat maut melewati, Allah memilih umatnya untuk diselamatkan. Dalam Keluaran bab 12 ayat 3, pertama kali umat Israel itu disebut adat Israel, yang berarti umat Israel. Tahap pemberian hukum di Sinai. Di sini kita harus mengerti bahwa hukum di Sinai itu bukan hanya 10 perintah Allah, namun mencakup hukum yang sangat luas, membahas banyak sekali aspek di dalamnya. Antara lain seperti yang dibahas dalam Kodeks Perjanjian, mulai Keluaran bab 20 ayat 22 sampai bab 23 ayat 33, ada juga kodeks. Kodeks itu artinya buku.
kodeks tentang kemah suci, kodeks tentang kurban, kodeks tentang ketahiran, kodeks tentang kekudusan, kodeks Deuteronomis, itu terpencar-pencar di dalam beberapa buku Pentateuk, dalam Keluaran, Imamat, maupun Ulangan. Kalau dibilang hukum di Sinai berarti mencakup seluruh hukum tersebut, bukan hanya 10 perintah Allah. Sesuatu yang baik itu harus ada rambu-rambunya. Dalam hal ini, hukum itu konsekuensi, suatu sarana. Jelas bukan yang utama. Yang utama itu adalah perjanjian, atau lebih tepat pihak-pihak yang berjanji itu merupakan yang paling penting. Dalam hal ini, Yahweh dan Israel. Dalam kitab suci, relasi antara Yahweh dan Israel sering digambarkan sebagai relasi antara suami dan istri penuh cinta kasih. Boleh dikatakan bahwa kemudian iman Israel itu lebih teologal daripada legalistik. Jadi bukan soal hukumnya yang utama, namun relasinya. Relasi antara Yahweh dan umat pilihannya. Antara mempelai laki-laki yaitu Tuhan dan mempelai perempuannya yaitu Israel. Hukum itu yang diberikan itu hanya rambu, hanya sarana, supaya yang penting relasi antara Yahweh dan umatnya Israel itu tetap terjaga. Namun bagaimanapun juga hukum itu penting, harus ditaati. Namun sekali lagi bukan atas dasar mengikat, melainkan suatu perlindungan supaya relasi antara Allah dan umatnya itu tetap terjaga dengan baik dan dipenuhi dengan cinta kasih. Disinilah posisi Taurat. Makanya ketika Yesus ditanya, apa hukum yang utama dan terutama? Dan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi Taurat itu hanya sarana. Yang terpenting itu adalah cinta kasih antara dua pihak yang melakukan perjanjian. Tahap yang ketiga dalam periode Musa itu adalah pembaharuan perjanjian, menjelang masuknya Israel ke tanah terjanji. Tanah dalam dunia perjanjian lama itu punya arti penting. Suatu bangsa di dunia ini harus memiliki pertama masyarakatnya, tentu orang-orangnya, lalu ada hukum atau aturan, rambu-rambu, dan yang terakhir itu teritori atau daerah, tempat kediaman. Memang kita harus mengerti dalam kisah selanjutnya, khususnya setelah Israel melewati periode pembuangan, arti dan fungsi tanah terjanji itu bergeser. Bukan lagi pertama-tama terletak pada tanah fisik. Ketika Yesus datang, dia mengatakan bahwa tanah terjanji kita ini bukan ada di dunia. Karena dunia yang kita kenal ini semua akan lenyap. Namun kita akan memiliki tanah terjanji, tanah kediaman yang abadi di dalam kerajaan surga. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel untuk sampai di tanah terjanji, itu ternyata tidak gampang. Banyak krisis yang terjadi. Muncul keluhan-keluhan dari bangsa Israel yang mengalami kehausan, kelaparan, berujung pada pemberontakan. Yang paling terkenal itu misalnya kisah penyembahan terhadap anak lembu emas. Allah marah sekali sehingga membinasakan sebagian dari umat Israel pada waktu itu. Ada kisah juga tentang ular tedung karena umat Israel selalu mengeluh dan kemudian Musa meminta supaya Israel diselamatkan. Lalu Allah menyuruh Musa membuat ular tembaga sehingga setiap orang yang dipagut ular ketika melihat ular tembaga mereka disembuhkan dan diselamatkan. Lalu ada kisah juga Masa dan Meribah ketika Musa dan Harun itu melakukan dosa sehingga mereka pun ditolak oleh Tuhan untuk memasuki tanah terjanji, khususnya Musa. Kisah Masa dan Meribah yang sangat terkenal itu mengungkapkan bahwa Musa itu ketika diminta oleh Tuhan untuk mengetuk 1 kali, itu dia mengetuk 2 kali. Rupanya 1 kali nggak cukup. Kenapa? Karena Musa mengklaim bahwa air yang diberikan itu adalah dari dia. Kami yang memberikan, bukan Allah. Itulah dosa Musa yang sangat terkenal, yaitu dosa di Masa dan Meribah. Perjalanan umat Israel selama 40 tahun di padang gurun itu ternyata membinasakan sebagian besar dari mereka. Dari sekian banyak umat Israel yang keluar dari Mesir, yang masuk tanah terjanji itu hanya 2 orang. Musa pun tidak masuk. Beberapa simpulan dari periode Musa. Pertama, dengan hukum dan tanah terjanji, Israel resmi secara legal menjadi bangsa pilihan Allah. Diikat oleh hukum yang diberikan di Sinai. Teologi keterpilihan dan keberpihakan ini menjadi kental, eksklusif, dan jelas karena hukum tersebut. Ini juga tercermin dalam sebutan adat Israel, umat Israel. Diteguhkan juga antara lain lewat peristiwa-peristiwa mukjizat-mukjizat yang terjadi pada saat eksodus orang Israel dari Mesir.
mulai dari wabah-wabah sampai tiang awan, sampai penyeberangan Laut Merah, sampai pemberian mana di padang gurun. Ini mencerminkan benar-benar adanya suatu keberpihakan penyelenggaraan Allah yang luar biasa terhadap umat Israel. Kesimpulan terakhir, krisis di padang gurun itu seolah-olah merupakan suatu tanda simbol mengantisipasi kegagalan umat pilihan Allah untuk memenuhi janji di pihak mereka. Yang masuk tanah terjanji itu hanya tinggal 2 orang. Kalau dibandingkan dengan seluruh umat Israel yang keluar dari Mesir, itu jumlah yang sangat kecil. Selama 40 tahun, sebagian besar dari mereka, hampir semua dari mereka, termasuk Musa sendiri, binasa di padang gurun. Demikianlah sesi pertama dari pengantar ini. Untuk sesi kedua, saya akan membahas tentang periode kerajaan sampai ke periode dinasti Hasmonea. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.